Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benang cat atau benang bedah yang terbuat dari usus kambing dan usus sapi yang kini telah dikembangkan dalam berbagai modifikasi. Juga penemu berbagai alat bedah seperti sendok bedah, pengait, dan lain-lain. Juga penemu kosmetik dan pewarna rambut yang hingga kini masih digunakan. Beliau juga dikenal sebagai bapak ilmu bedah sedunia. Siapa yang pertama berjasa menemukan salah satu dari kosmetik kita sekarang? Asy-Syahrawi yang hidup antara tahun 936 Miladiah sampai tahun 1013 Miladiah. Abul Qasim Khalaf Ibnul Abbas Asy-Syahrawi dilahirkan di Zahra yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol pada tahun 926 Miladiah. Beliau dikenal di barat sebagai Abul Qasim. Beliau adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Karya terkenalnya adalah At-Tashrif, yaitu kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. At-Tashrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi, kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12 selama 5 abad Eropa pertengahan. Buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu, Asy-Syahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Asy-Syahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetik seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Asy-Syahrawi. Popularitas Asy-Syahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seluruh Eropa. Tak heran bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abul Qasim berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Menurut Wilduran bahwa masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa untuk menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima. Dalam menjalankan praktek kedokterannya, Asy-Syahrawi menekankan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal ini dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan yang terbaik. Asy-Syahrawi pun selalu mengingatkan agar para dokter untuk berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tidak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Menurut Asy-Syahrawi, profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarang orang. Pada masa itu, dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat. Modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah surgeon. Kehebatan dan profesionalitas Asy-Syahrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Tak diragukan lagi, Asy-Syahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah, ucap Pietro Argalata. Kitab At-Tashrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12. Kitab ini juga dilengkapi dengan ilustrasi. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter ahli bedah Eropa selama 5 abad lamanya pada periode abad pertengahan. Sosok dan pemikiran Asy-Syahrawi begitu dikagumi para dokter serta maha peserta didik kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14, seorang ahli bedah Prancis bernama Gaudet Kaulias mengutip At-Tashrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab At-Tashrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance hingga abad ke-16. Ahli bedah berkebangsaan Prancis Jacques Delechamps 1513
sampai 1588 Miladia masih menjadikan At-Tasrif sebagai rujukan. Az-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Miladia, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Syekh Abu Qasis. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6, yakni rumah tempat Az-Zahrawi tinggal. Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Itulah biografi singkat mengenai penemu kosmetik, yang salah satu dari jenis kosmetik yang kita gunakan.